Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Pak Denny dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks berita, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Untuk itu, mari kita simak. Dalam teks berita, kita akan membahas struktur teks berita. Struktur teks berita kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yakni berupa informasi penting dan informasi yang tidak penting. Informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita utama. Nah, dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persurat kabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W plus 1H, atau dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok itu dapat pula disingkat dengan adik simba, yang artinya apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itulah yang disebut pokok-pokok informasi atau unsur utama dalam berita. Sedangkan informasi yang kurang penting yang lazimnya disebut pula uraian atau ekor berita, artinya tidak ada kaitannya langsung dengan judul berita. Itulah informasi kurang penting yang ada di struktur teks berita. Berikutnya, dengan struktur penyajian yang semacam tadi disampaikan oleh Bapak, susunan informasi dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Nah, ini piramida terbaliknya. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan perincian-perinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Nah, yang pertama di atasnya itu ada judul berita biasanya. Dengan struktur penyajian informasi seperti ini, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak pada bagian atau disebut juga dengan kepala berita. Dalam bahasa Inggrisnya disebut lead dan tubuh berita. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Berikutnya kita masuk ke kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah-kaidah kebahasaan yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Berikutnya, yang B, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan oleh narasumber berita. Mari kita lihat contohnya. Contoh 1, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Lalu contoh yang kedua, sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 meter karena tremor membesar. Gempa vulkanik sudah tidak terekam. Tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo Gede Suwantika. Itulah contoh kalimat langsung ya yang ditandai dengan tanda petik 2. Berikutnya penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya.
Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Berikutnya poin D, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Poin berikutnya yang E, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Dan yang terakhir adalah poin F, yaitu penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis urutan waktu. Itulah kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau bertanya langsung kepada Bapak Ibu guru kalian. Baik, selanjutnya mari kita perhatikan contoh teks berita berikut. Semoga bisa mengukur kompetensi kalian dalam hal membaca teks berita. Selamat membaca. Nah, untuk contoh penugasannya yaitu pertama, bagian mana yang harus diperbaiki. Lalu yang kedua, silahkan telaah struktur teks berita yang sudah kalian baca tadi. Dan yang ketiga, yaitu silahkan telaah bagian kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Semoga dengan penugasan ini kalian benar-benar bisa mengukur tingkat kompetensi yang kalian miliki ya. Selamat mengerjakan. Tetap semangat ya dalam mengerjakannya. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya.